Oke, aku lanjut ke bab 8 ya, yaitu menghadapi kesusahan dan musibah gitu ya. Ini sama kayak teman-teman yang lain, bab-bab yang ada di buku ini tuh saling relate gitu ya, dan juga sering juga dihadapkan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, siapa sih yang nggak pernah menghadapi suatu kesusahan atau musibah gitu. Tapi di sini buku ini menjelaskan bahwa seringkali misalkan ada suatu kejadian, itu gimana sih persepsi kita atau opini kita dalam melihat suatu kejadian itu. Apakah kita menganggapnya suatu musibah atau misalkan oh ya udah itu memang part of bagaimana alam itu bekerja kayak gitu. Nah, terus daripada juga kita berlarut-larut gitu ya dalam suatu kesusahan atau musibah, itu di buku ini juga dijelaskan bagaimana kita mencoba untuk melihat gitu ya, apa sih yang sebaiknya kita fokuskan gitu untuk mencari solusinya di masa mendatang gitu, daripada kita tetap berlarut-larut di kenapa sih hal ini menimpa kita kayak gitu. Nah, terus di buku ini juga dijelaskan gimana sih cara kita menghadapi musibah itu. Nah, yang pertama itu melawan pola pikir destruktif gitu. Pola pikir destruktif itu apa? Jadi di sini ada 3P, yaitu yang pertama personalization. Itu gimana cara kalau misalkan ada musibah itu tuh kita akan selalu menyalahkan diri sendiri gitu. Terus kemudian P yang kedua itu pervasiveness, itu menganggap musibah itu di satu aspek hidup sebagai musibah di seluruh aspek hidup secara keseluruhan gitu. Padahal pada saat suatu kejadian itu terjadi, sebenarnya itu hanya mempengaruhi aspek kecil. Bahkan mungkin bisa jadi kalau kita tetap berpikiran positif, ya udah itu terjadi aja kayak gitu. Terus kemudian P yang terakhir itu ada permanence, yaitu keyakinan bahwa akibat dari sebuah musibah atau kesulitan itu dirasa terus-menerus. Padahal kalau kita bisa melewati satu kejadian itu, ya berarti kita udah lewat terus ya udah gitu, nggak akan yang terus-menerus kita akan menderita kayak gitu. Terus selanjutnya yaitu menerima penderitaan, itu bagaimana cara kita memahami, ini juga tadi di bab 3 ya, memahami bahwa yang terjadi saat ini datang dari alam dan bagaimana kita menyikapinya, apakah kita akan menentang atau bagaimana kita melihat suatu kondisi itu sebagai suatu tindakan yang nanti kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah menang dengan bertahan. Seringkali kita udah capek, terus kemudian melihat dalam suatu kondisi, kira-kira bisa nggak sih melewati itu. Nah, di teori teras ini salah satu informasi yang mungkin kita sering banget dengar gitu, ya coba bertahan kayak gitu. Nah, itu juga termasuk dalam yang dituliskan di buku ini. Terus lanjut lagi itu ada latihan menderita. Jadi latihan menderita ini maksudnya bagaimana sikap kita untuk melihat suatu gitu ya, mencoba hal-hal yang mungkin kita bisa menurunkan ekspektasi kita, dan di situ kita bisa belajar lebih bersyukur lagi. Oh, ternyata dengan kehidupan kita yang saat ini kita udah bisa berbahagia kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah halangan adalah jalan. Jadi bisa jadi suatu kesusahan atau musibah itu adalah bukan berarti itu menutup jalan kita, tapi bagaimana musibah itu membuat kita bisa berpikir lebih jauh lagi, mungkin bahkan bisa membentuk jalan baru nih untuk yang kita jalani berikutnya. Gitu sih untuk poin-poin di bab 8 ini. Terima kasih.